Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Rahmawati Asdah, NIM 702001190010. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas materi tentang filariasis. Adapun submateri yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian dari penyakit filariasis, yang kedua faktor resiko filariasis, yang ketiga yaitu epidemiologi filariasis, yang keempat rantai penularan filariasis, yang kelima patogenesis dan gejala klinis dari filariasis, dan yang terakhir itu pencegahan dan pengobatan filariasis. Pembahasan pertama yaitu penyakit filariasis. Penyakit filariasis adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh cacing filaria yang hidup di saluran kelenjar getah bening atau limfe serta mengakibatkan gejala akut, kronis dan ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Gejala akut berupa peradangan kelenjar dan saluran getah bening atau adenoma limfigatis, terutama di daerah pangkal paha dan ketiak, tetapi dapat pula di daerah lain. Filariasis disebabkan oleh infeksi cacing filaria yang hidup di saluran kelenjar getah bening. Anak cacing yang disebut mikrofilaria hidup dalam darah. Mikrofilaria ditemukan dalam darah tapi pada malam hari. Cacing filaria berasal dari kelas Cernentea atau filum Nematode. Filariasis di Indonesia disebabkan oleh 3 spesies cacing filaria, yaitu yang pertama Wucheria bancrofi. Jenis cacing yang ditemukan di daerah perkotaan seperti Jakarta, Bekasi, Pekalongan dan sekitarnya, yang ditularkan oleh nyamuk culex, dapat ditemukan di dalam darah tepi pada malam hari. Wucheria bancrofi yang ditemukan di pedesaan dengan endemis tinggi, terutama di Irian Jaya, Papua, yang ditularkan melalui Anopheles, Cules, dan Aedes. Pada Wucheria bancrofi, mikrofilianya berukuran kurang lebih 250 mm. Cacing betina dewasa berukuran panjang 65-100 mm, dan cacing jantan dewasa berukuran panjang kurang lebih 40 mm. Bisa dilihat pada gambar ini adalah cacing Wucheria bancrofi. Yang kedua itu Brugia malayi. Brugia malayi cacing dewasa umumnya mirip dengan Wucheria bancrofi, hanya saja cacing Brugia malayi lebih kecil. Panjang cacing betina berkisaran 43 hingga 55 mm, sedangkan cacing jantan berkisaran 13 hingga 23 mm. Cacing dewasa dapat memproduksi mikrofilaria di dalam tubuh manusia. Mikrofilaria tersebut memiliki lebar berkisaran 5 hingga 7 mm dan panjang berkisar 130 hingga 170 mm. Bisa dilihat ini adalah gambar cacing Brugia malayi. Yang ketiga itu Brugia timori. Brugia timori pada kedua jenis cacing yang lain, jenis cacing ini ujungnya memiliki anteroyer melebar pada kepala yang membulat ke ekornya, berbentuk seperti pita dan agak bundar pada tiap sisi. Terdapat 4 papil sirkum-oral yang teratur pada bagian luar, dan pada bagian dalam membentuk lingkaran. Esofagus panjangnya lebih kurang 1 mm dengan ujung yang kurang jelas di antara otot dan kelenjar. Berikut adalah gambar cacing Brugia timori. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor risiko terjadinya filariasis. Faktor yang berperan dalam kejadian filariasis, kesehatan manusia sangat bergantung pada interaksi antara manusia dan aktivitasnya dengan lingkungan fisik, kimia, serta biologi.
Infeksi filariasis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di masyarakat merupakan interaksi dinamis antara faktor host atau manusia, agen atau virus, dan environment atau lingkungan. Menurut Garden 1994 dalam epidemiologi, kejadian atau penularan penyakit menular ditentukan oleh faktor-faktor yang disebut host, agent, dan environment. Adapun faktor yang berperan terhadap endemisitas filariasis yaitu satu, kepadatan vektor filariasis, di mana merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk atau vektor Barnett disease. Oleh karena itu, kepadatan nyamuk vektor filariasis merupakan faktor risiko tingginya penularan filariasis. Nyamuk dikatakan sebagai vektor filariasis jika dominasi nyamuk vektor tinggi, presentase spesies nyamuk yang mengandung larva L3 tinggi, sifat nyamuk yang menggigit orang pada malam hari dapat meningkatkan jumlah infeksi, umur nyamuk lebih panjang minimal 10 hari sehingga larva filaria dapat berkembang menjadi infektif dalam tubuh nyamuk, dan nyamuk mudah berkembang biak di lokasi endemik. Yang kedua itu perilaku nyamuk dan kebiasaan masyarakat, di mana faktor penyebab filariasis yaitu beberapa jenis nyamuk, antara lain ada yang senang berada di dalam rumah dan ada yang di luar rumah, seperti nyamuk Quinquevexiatus bersifat di dalam rumah dan memiliki tempat-tempat yang gelap seperti perabotan rumah tangga yang berwarna gelap dan pakaian yang tergantung. Nyamuk Quinquevexiatus dan Aedes mempunyai kesenangan berada di dalam rumah dan juga di luar rumah, yang artinya setiap orang atau penduduk atau masyarakat punya peluang yang sama untuk digigit nyamuk. Jika seandainya tidak dilakukan pengontrolan nyamuk di dalam rumah, faktor risiko tersebut akan lebih tinggi. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan merupakan salah satu yang mempengaruhi kepadatan vektor filariasis. Lingkungan ideal bagi nyamuk dapat dijadikan tempat potensial untuk berkembang biak dan peristirahatan nyamuk, sehingga kepadatan nyamuk akan meningkat. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kepadatan vektor filariasis adalah lingkungan fisik, lingkungan biologis, serta lingkungan sosial dan ekonomi. Yang keempat itu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk yang berpergian ke daerah endemis merupakan salah satu faktor risiko filariasis, menurut Debkes RI 2000. Pembahasan selanjutnya yaitu epidemiologi filariasis secara global, nasional, dan lokal. Secara global itu, secara umum filariasis dapat ditemukan di negara-negara tropis dan subtropis, tetapi masing-masing spesies filariasis memiliki persebaran geografi tersendiri. Menurut World Health Organization atau WHO memperkirakan ada sekitar 25 juta orang yang mengalami hidrokel dan 15 juta orang yang mengalami limfedema di seluruh dunia yang disebabkan oleh infeksi filariasis. Selain itu, WHO juga memperkirakan bahwa pada tahun 2018 terdapat 36 juta orang yang dengan manifestasi filariasis limfatik kronik. Yang kedua yaitu secara nasional. Epidemiologi secara nasional yaitu tersebar di daerah-daerah endemik. 80% penduduk bisa mengalami infeksi, tetapi hanya sekitar 10-20% populasi yang menunjukkan gejala klinis. Infeksi parasit ini tersebar di daerah tropis dan subtropis seperti Afrika, Asia Pasifik, dan Amerika Selatan. Telah diketahui lebih dari 200 spesies filarial dan 200 spesies tersebut hanya sedikit yang menyerang manusia. Yang ketiga yaitu secara lokal. Di Indonesia, kasus filariasis yang tersedia hanya data yang mengenai kaki gajah. Kasus kaki gajah di Indonesia masih terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah kasus filariasis dengan manifestasi klinis hampir mencapai 2 kali lipat dalam kurun waktu 9 tahun, yaitu 6.233 kasus pada tahun 2000 menjadi 11.940
menjadi 11.914 kasus pada tahun 2009. Prevalensi tertinggi ditemukan di Provinsi Aceh dengan jumlah 2.359 orang, Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 1.730 orang, dan Papua dengan jumlah 1.158 orang. Jumlah kasus kaki gajah di Indonesia mengalami penurunan rata-rata dari 19,5% pada tahun 1980 menjadi 4,7% pada tahun 2014. Akan tetapi, berita terbaru pada tahun 2020 di Kabupaten Pulau Marotai ditemukan kasus baru kaki gajah setelah nihil atau kurang selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Pembahasan selanjutnya yaitu rantai penularan filariasis. Dapat dilihat pada gambar tersebut di mana di dalam tubuh nyamuk Microfilaria terselubung atau yang didapatkan ketika menggigit penderita filariasis. Berikut adalah gambarnya. Ini adalah nyamuk yang menderita Microfilaria. Akan melepas selubung tubuhnya yang kemudian bergerak menembus perut tengah lalu berpindah tempat menuju otot dada nyamuk. Larva ini tersebut larva stadium 1, kemudian berkembang hingga menjadi larva stadium 3 yang membutuhkan waktu 12-14 hari. Larva stadium 3 atau L3 kemudian bergerak menuju probisis nyamuk. Ketika nyamuk yang mengandung L3 tersebut menggigit manusia, maka infeksi Microfilaria dalam tubuh orang tersebut. Maka terjadi infeksi Microfilaria dalam tubuh orang tersebut. Larva L3 memasuki pembuluh limfe di mana L3 akan tumbuh menjadi cacing dewasa dan berkembang biak menghasilkan Microfilaria baru sehingga bertambah banyak. Kumpulan cacing filaria dewasa ini menjadi penyebab penyumbatan pembuluh limfe. Aliran sekresi kelenjar limfe menjadi terhambat dan menumpuk di suatu lokasi. Akibatnya akan terjadi pembengkakan kelenjar limfe terutama pada daerah kaki, lengan maupun alat kelamin yang biasanya disertai infeksi sekunder dengan fungi dan bakteri karena kurang terawatnya bagian lipatan-lipatan kulit yang mengalami pembengkakan tersebut. Jika nyamuk infektif menggigit manusia, maka larva L3 akan keluar dari proboscis dan tinggal di kulit sekitar lubang gigitan nyamuk. Pada saat nyamuk menarik probosisnya, larva L3 akan masuk melalui bekas gigitan nyamuk dan bergerak menuju ke sistem limfe. Berbeda dengan penularan pada malaria dan demam berdarah, cara penularan tersebut menyebabkan tidak mudahnya penularan filariasis dari satu orang ke orang lain. Materi selanjutnya yaitu patogenesis dan gejala klinis. Perkembangan penyakit filariasis dapat dipengaruhi oleh faktor mendapat gigitan nyamuk yang. Materi selanjutnya yaitu patogenesis dan gejala klinis. Perkembangan penyakit filariasis dapat dipengaruhi oleh faktor mendapat gigitan nyamuk yang sering, kerentanan individu terhadap parasit, banyak larva infektif yang masuk ke dalam tubuh, dan adanya infeksi sekunder oleh bakteri atau jamur. Pada dasarnya, perkembangan klinis filariasis disebabkan oleh cacing filaria dewasa yang tinggal di saluran limfe sehingga menimbulkan gejala pelebaran atau dilatasi saluran limfe, bukan penyumbatan atau obstruksi, sehingga menjadi gangguan fungsi limfatik. Terdapat gejala klinis akut dan klinis kronis maupun Microfilaria tanpa gejala pada penyakit filariasis. Di antaranya itu Microfilaremia tanpa gejala. Seorang akan mengalami infeksi penyakit filariasis tidak akan langsung menunjukkan gejala. Walaupun tidak menunjukkan gejala, pada fase ini sebenarnya telah terjadi kerusakan sistem limfa dan ginjal dan terjadilah perubahan sistem kekebalan tubuh pada manusia. Yang
kedua itu gejala klinis akut, di mana terdapat dua. Yang pertama yaitu adenolimfagitis, yaitu demam akut berulang-ulang selama 3-5 hari. Demam dapat hilang bila beristirahat dan muncul kembali setelah bekerja berat. Yang kedua itu limfagitis filaria akut, di mana gejala ini tidak disertai dengan demam. Namun pada gejala ini akan muncul benjolan kecil pada bagian tubuh seperti pada sistem kelenjar, getah bening, dan skortum. Yang kedua, gejala klinis kronik. Gejala klinis kronik yaitu merupakan pembesaran yang sangat jelas dilihat dengan kasat mata, yaitu pembesaran penetap pada tungkai, lengan, buah dada, dan buah sakar. Gejala kronis terdiri dari limfaedema, limfaskortum, kiluria, dan hidrokel. Limfaskortum adalah pelebaran saluran limfe superficial pada kulit skortum, kadang pada kulit penis sehingga mudah pecah dan cairan limfe mengalir keluar membasahi pakaian. Kiluria adalah kebocoran atau pecahnya saluran limfe dan pembuluh darah di ginjal atau pelvis renalis, sehingga cairan limfe dan darah masuk ke dalam saluran kemih dan pelebaran kantung buah sakar karena terkumpulnya cairan limfe di dalam tubuh tunika vaginalis tesis. Pembahasan terakhir yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit filariasis. Upaya pencegahan filariasis dapat dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk atau mengurangi kontak dengan vektor. Misalnya menggunakan kelambu sewaktu tidur, menutup ventilasi dengan kasa nyamuk, menggunakan obat nyamuk, mengoles kulit dengan obat anti nyamuk, menggunakan pakaian panjang menutupi kulit, tidak memakai pakaian berwarna gelap karena dapat menarik nyamuk, membersihkan got atau solokan, memelihara ikan pada kolam, dan memberikan obat anti filariasis atau DEC dan albendazole secara berskala pada kelompok berisiko tinggi, terutama di daerah endemis. Dari semua cara di atas, pencegahan yang paling efektif tentu saja dengan memberantas nyamuk sendiri dengan cara 3M. Upaya pengobatan filariasis, tujuan utama dalam pengobatan penyakit filariasis ini adalah untuk membasmi parasit atau larva yang berkembang di dalam tubuh penderita, sehingga tingkat penularan dapat dikurangi. Pengobatan filariasis harus dilakukan secara massal dan pada daerah yang endemis dengan menggunakan obat dietikalbamasin sitrat atau DEC. Baiklah, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.